Baik, izin Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penyusunan usulan peserta dari unit kerja melalui aplikasi Simple. Contohnya, yang akan saya coba sekarang adalah di pelatihan Development Testing Flow Open Public 1. Pelatihan ini sama persis flow-nya dengan manajemen risiko dan organisasi sektor publik, jadi prosesnya akan sama. Jadi untuk menuju halaman penyusunan usulan peserta unit, bisa klik selengkapnya, lalu klik tombol pendaftar warna kuning. Nah, pada halaman ini, admin unit akan menuju halaman usulan peserta development testing Flow Open Public 1. Ini artinya kita sedang berada di halaman penyusunan usulan peserta untuk pelatihan terkait. Nah, pada saat pertama kali dibuka, statusnya adalah draft belum disusun. Nah, ini artinya belum ada usulan sama sekali yang diajukan oleh unit dan belum ada yang diproses. Di sini bisa dilihat statusnya masih draft dan ada informasi kuota unitnya, ada 50, dan ada tanggal batas pengajuan usulan. Di sini 8 September 2022 untuk contohnya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan usulan peserta, dapat mengeklik tombol tambah usulan peserta. Nah, dari sini ada tiga kategori kelompok pegawai yang bisa kita ajukan sebagai peserta. Yang pertama ada rekomendasi peserta unit. Untuk ini isinya adalah semua pegawai yang telah memenuhi kriteria dan terdapat gap kompetensi yang match dengan kompetensi pelatihan yang sedang disusun draftnya ini. Selanjutnya ada terdaftar unit, berarti semua pegawai yang sudah mendaftarkan diri untuk pelatihan terkait dan bisa juga dari semua pegawai unit. Nah, untuk rekomendasi peserta unit dan semua pegawai unit, admin atau PIC harus mendaftarkan pegawai tersebut terlebih dahulu untuk bisa diajukan ke usulan peserta. Nah, contohnya saya ingin menambahkan satu pegawai dari rekomendasi peserta unit. Nah, berarti saya harus melakukan pendaftaran si pegawai melalui form yang sudah tersedia. Nah, pegawai ini dapat didaftarkan hanya jika dia memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Dan jika berhasil, maka akan terdapat pop-up Anda berhasil mendaftar. Dan pegawai yang didaftarkan tadi akan masuk ke kelompok terdaftar unit. Dari sini baru bisa kita tambahkan ke draft usulan peserta. Untuk semua pegawai unit juga sama, akan masuk ke terdaftar unit apabila sudah didaftarkan dan memenuhi kriteria. Apabila terdapat kriteria yang tidak memenuhi, misalnya, maka tidak bisa didaftarkan. Oke, selanjutnya untuk menambahkan pegawai ke dalam draft, bisa memilih dari checkbox yang ada di sebelah kiri nama masing-masing pegawai di kategori terdaftar unit. Contohnya, saya akan memasukkan 3 nama. Setelah diselect, maka klik tombol tambahkan. Nah, 3 nama yang diklik tadi akan ditambahkan ke dalam draft usulan unit. Dan tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Untuk pelatihan ini, karena tidak ada data yang perlu diverifikasi, maka tidak perlu melakukan verifikasi, jadi otomatis akan statusnya terverifikasi dan berubah tombolnya menjadi warna hijau. Tapi apabila tombolnya belum berubah menjadi warna hijau, maka perlu dilakukan verifikasi di modal verifikasi ini. Selanjutnya untuk proses setelah
ini dapat mengajukan draft usulan ke admin unit apabila draftnya disusun oleh PIC unit. Tapi kalau draftnya disusun oleh admin unit, maka bisa langsung diajukan ke kepala unit atau PLH yang nanti akan dilakukan digital signature melalui aplikasi portal DS. Nah, untuk jumlah peserta yang dapat diajukan maksimal adalah sejumlah kuota unit yang tersedia. Nah, karena ini ada kuota unitnya 50 dan yang diajukan 3, berarti masih bisa diajukan. Selanjutnya untuk draft, kita bisa melihat bentuk suratnya seperti apa. Nah, di sini karena nomornya belum kita isi, maka masih kosong. Cara mengisi nomor suratnya dapat diklik di tombol edit surat. Nah, di sini kita bisa mengisi tanggal suratnya, di mana tanggalnya akan muncul di dokumen. Contohnya saya akan mengisi tanggal 3 September, nomor suratnya 000 dan penandatangan akhir yang akan saya pilih contohnya PLH, Pak Iwan Prianto. Oke, simpan. Nah, maka di draft akan muncul tanggal surat 3 September, nomornya yang sesuai kita isi tadi, dan ditandatangani oleh Iwan Prianto selaku PLH Kepala Biro. Nah, ini contohnya, maka nanti dokumen akan mengalir ke Pak Iwan Prianto di portal digital signature. Nah, karena saya selaku admin unit di tutorial ini, maka jika saya klik ajukan, dokumen akan langsung mengarah ke Pak Iwan Prianto. Tapi apabila saya adalah PIC unit yang sedang menyusun draft, jika saya ajukan, maka dokumen akan mengalir ke admin unit untuk dilakukan approval sebelum menuju ke penandatangan akhir. Saya klik ajukan. Nah, sekarang statusnya ada di approval kepala unit, yaitu sedang dilakukan proses digital signature di portal DS. Nah, apabila dokumen usulan unit telah ditandatangan oleh kepala unit, maka statusnya akan berubah menjadi usulan unit telah ditetapkan kepala unit. Dan surat usulan dapat dilihat sudah berubah, ada QR code-nya, berarti sudah ditandatangan secara elektronik. Dan dokumen ini akan diproses selanjutnya di Biro Sumber Daya Manusia. Kurang lebih untuk proses penetapan usulan peserta dari unit kerja melalui aplikasi Simpel seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.